Bayangin kalian itu pesan suatu barang di e-commerce ternama, harganya menarik, ratingnya juga tinggi, ulasannya juga positif. Tapi pas barangnya datang ternyata barangnya itu kosong atau malah juga barangnya itu palsu. Sayangnya, ini bukan cerita fiksi teman-teman, tapi realitas sosial yang ada di Indonesia. Kemendak melaporkan sejak tahun 2022 sampai Maret tahun 2025 terdapat sekitar 20.000 kasus yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan juga Tertib Niaga, di mana sekitar 92%-nya atau 19.428 kasus berkaitan dengan perdagangan online atau daring atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Kalmarahman dengan NIM 22106111403 akan membahas fenomena ini secara mendalam. Bukan lagi hanya sekedar tentang apa sih yang salah, tapi kita akan ngebahas tentang siapa sih yang berhak bertanggung jawab dan mengapa hukum di Indonesia masih gagal dalam melindungi konsumen. Masih menjadi pertanyaan mengenai apa sebenarnya dikeluhkan oleh 19.428 konsumen terkait masalah ini. Yang terjadi saat ini ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar barang yang tidak sesuai dengan foto, melainkan juga berkaitan dengan penipuan transaksi yang dilakukan lebih sistematis dan juga terorganisir. Banyak sekali pedagang dengan ribuan ulasan yang palsu, lalu juga foto produk yang diambil dari situs luar negeri, dan juga banyak sekali sistem pembayaran yang telah dimanipulasi secara canggih. Dari hal tersebut terbentuklah kasus seperti ini. Yang pertama, konsumen membayar kepada penjual, lalu penjual menerima duit dari konsumen, setelah itu barangnya tidak dikirim. Dan pada saat konsumen komplain, penjualnya udah menghilang tanpa jejak, lalu mereka akan berganti identitas dan melakukan motif yang sama lagi dan lagi. Dan yang paling masif terjadi yaitu banyak sekali barang-barang ilegal serta palsu yang masuk ke dalam parfum di Indonesia. Mulai dari kosmetik dan juga obat-obatan tanpa izin BPOM hingga ke elektronik tanpa berstandar SNI. Mogas Simatupang menyatakan hal ini sebagai fenomena baru. Namun jika kita kaji lebih lanjut, hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu sistem yang memprioritaskan pertumbuhan jumlah transaksi di atas perlindungan konsumen. Jika hal ini terus terjadi, lalu siapa yang harus kita mintai tanggung jawab atas kekacauan sistematik yang ada? Berdasarkan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, sebenarnya sudah mengatur mengenai hal ini secara detail, di mana terdapat 3 aktor utama. Yang pertama yaitu platform atau penyelenggara PMSS seperti Lazada, Shopee, TikTok Shop ataupun Bukalapak yang menyediakan infrastruktur marketplace. Mereka ini bukan sekedar perantara netral, tetapi berdasarkan PP nomor 80 tahun 2019 tepatnya pada pasal 58, mereka ini mempunyai kewajiban di mana untuk memverifikasi pedagang, monitoring produk, dan juga sebagai tindakan proaktif apabila terjadi pelanggaran. Yang kedua yaitu pedagang atau merchant, baik UMKM lokal ataupun toko besar yang bertanggung jawab atas produk yang mereka jual, seperti memberikan informasi yang akurat, memberikan deskripsi barang yang sesuai dengan produk, dan juga layanan pernah jual. Dan yang terakhir yaitu penyedia jasa pendukung seperti payment gateway, courier, ataupun call service, di mana mereka juga memiliki andil dalam ekosistem perdagangan elektronik seperti ini. Tetapi saat terjadi masalah dalam proses transaksi perdagangan di dalam marketplace, platform akan mengatakan bahwa kami hanya perantara, di mana tanggung jawab akan diberikan secara penuh kepada penjual. Namun penjual akan mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan terms and condition yang disediakan di dalam platform. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang terjepit, tidak memiliki keuntungan sama sekali. Nah, disinilah hukum perlindungan konsumen ini seharusnya dapat bekerja dengan baik. Dalam hal klausa baku yang dicantumkan oleh platform berupa platform tidak bertanggung jawab atas kerugian, penjual dan pembeli akan bertanggung jawab secara penuh tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum? Jawabannya tentu tidak. Hal ini dapat dikatakan bahwa klausul baku tersebut dapat batal demi hukum. Klausul baku batal demi hukum ini didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mengalihkan tanggung jawab. Lalu secara tegas pada 18 ayat 3 dikatakan bahwa klausul baku yang melanggar aturan dapat dikatakan batal demi hukum. Artinya, meskipun kita selaku konsumen mengklik kata setuju pada terms of condition, klausul pembebasan tanggung jawab ini tidak akan berlaku di mata hukum. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sejatinya platform itu bukan pihak yang pasif, teman-teman. Mereka ini mengambil komisi dari setiap transaksi, mereka yang menentukan syarat dan juga ketentuan, mereka juga yang mempromosikan produk tertentu, mereka juga yang memegang uang dari setiap transaksi yang konsumen lakukan. Dengan kata lain, mereka ini mempunyai kuasa, mereka juga mendapatkan keuntungan, maka secara tidak langsung mereka juga harus bertanggung jawab. Sekarang mari kita lihat apa yang seharusnya dilakukan oleh platform menurut PP nomor 80 tahun 2019 dan kita bandingkan dengan realita yang ada. Pertama yaitu platform wajib untuk memverifikasi identitas, legalitas usaha dan juga kelayakan dari pedagang. Tapi yang terjadi banyak sekali akun-akun ghost ataupun akun-akun tanpa verifikasi yang dapat langsung jualan. Yang berdampak banyak sekali pedagang yang sudah pernah menipu tetapi dapat melakukan penjualan kembali dengan membuat akun baru dengan identitas yang berbeda. Yang kedua yaitu platform harus proaktif dalam mendeteksi adanya produk palsu. Tapi faktanya kita sangat mudah sekali menemukan produk-produk palsu. Takedown itu baru dilakukan setelah
setelah adanya komplain, dan itu pun membutuhkan proses yang sangat panjang hingga berhari-hari. Pedagang itu tinggal relisting kembali dengan akun dengan juga judul yang berbeda. Yang ketiga yaitu perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di mana platform itu seharusnya wajib menerapkan sistem keamanan berlapis, enkripsi data, dan juga memberitahu konsumen dalam jangka waktu 3 kali 24 jam apabila terjadi kebocoran. Tetapi yang terjadi, banyak platform yang tidak transparan soal ini. Lalu kewajiban yang keempat yaitu platform wajib menyediakan mekanisme complaint handling yang efektif. Jadi apabila terdapat suatu sengketa, itu dapat langsung diselesaikan menurut dengan complaint handling yang disediakan dari platform tersebut. Tetapi pengalaman ribuan konsumen ini menunjukkan sebaliknya. Prosesnya berkelit, respon yang lambat, lalu juga bias reseller karena platform itu takut kehilangan merchant. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya loh peraturan yang komprehensif tentang hal ini, yaitu PP nomor 80 tahun 2019. Tapi kenapa ya implementasinya ini masih gagal? Terdapat 3 hambatan struktural yang menyebabkan 19.428 pengaduan ini terjadi. Yang pertama yaitu platform sedang sibuk dalam kompetisi sengit untuk market share, di mana mereka itu sedang memprioritaskan GMV atau Gross Merchandise Value bukan lagi quality center, sehingga verifikasi ketat dan juga moderasi konten ini dianggap sebagai cost center yang dapat memperlambat pertumbuhan. Yang kedua yaitu sanksi dalam PP nomor 80 tahun 2019 dianggap terlalu ringan, denda administratif dianggap nominal itu lebih kecil dibanding dengan revenue platform. Sedangkan pencabutan izin ini prosesnya sangat panjang dan sangat jarang terjadi untuk dieksekusi, sehingga platform itu tahu bahwa cost of non-compliance ini akan lebih murah dibanding dengan cost of full compliance. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan keterbatasan teknologi dan juga skala, di mana platform itu setiap harinya memproses jutaan listing dan juga transaksi. Manual moderation ini dianggap tidak mungkin, sedangkan AI juga belum cukup canggih, sehingga pelanggan itu terus berinovasi untuk mencari celah. Tetapi hal ini bukan menjadi suatu excuse, ini adalah suatu realita yang harus dihadapi dengan solusi yang lebih sistemik. Dari masalah tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu merevisi PP nomor 80 tahun 2019 dengan sanksi yang lebih berat dan juga lebih jelas. Yang kedua yaitu platform harus dipaksa untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, di mana hal ini juga berkaitan dengan proteksi konsumen. Yang ketiga yaitu pemberdayaan konsumen dengan memberikan pengetahuan yang masif mengenai hak-hak konsumen dan juga penguatan BPSK. Dan yang terakhir yaitu multi stakeholder collaboration, di mana terdapat pemerintah, industri, dan juga sivil dan juga masyarakat yang dimana harus saling bekerja sama, bukan lagi lempar tanggung jawab.